Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini tanggal 16 Agustus 2022 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk global dulu. China MLF rate turun 10 basis point. Wall Street memperkirakan soft landing ekonomi Amerika Serikat. PBOC secara tidak terduga memangkas one year medium term lending facility rate di bulan Agustus dari 2,85% menjadi 2,75%. Kebijakan zero covid membuat GDP Cina pada kuartal 2 2022 itu mengalami kontraksi minus 2,60% secara Q-on-Q. Sikap dovish Cina ini memunculkan optimisme bahwa The Fed dapat mencapai soft landing bagi ekonomi Amerika Serikat. Dalam FOMC meeting minutes pekan ini, investor menantikan sejumlah petunjuk apakah The Fed akan menaikkan FFR sebesar 50 basis point atau 75 basis point pada FOMC meeting September mendatang. Optimisme soft landing dan kenaikan FFR lebih rendah menopang Nasdaq yang memimpin kenaikan Wall Street ditutup menguat 0,6%. Kemudian dari dalam negeri, penyusutan surplus trade balance dan depresiasi rupiah menekan IHSG keluar dari level psikologis 7.100. Kami melihat volume ekspor yang relatif stagnan di tengah normalisasi harga komoditas utama ekspor Indonesia seperti CPO maupun nikel membuat investor perlu mencermati trade balance ke depannya. Pada awal pekan, IHSG turun 36 poin ke level 7.093 seiring depresiasi rupiah 0,5% ke level 14.743 rupiah per US dollar. Tekanan ini membuat kami memproyeksikan IHSG bergerak bearish atau waspada break support 7.080. Adapun kisaran pergerakan IHSG kami proyeksikan dalam rentang support itu ada 4, pertama 6930, 7000, 7020 dan 7080. Kemudian resistennya itu 7130 dan 7175 hingga 7181. Untuk most active stocks-nya kemarin itu ada BBCA, Telkom, BBRI, Bumi, Friend, BEPS, ASII, Antam, BMRI, BBNI. Untuk top foreign buy itu ada BBCA, SII, BBNI, ICBP, dan MTK. Sedangkan top foreign sell itu ada BBRI, MDKA, KLBF, ADRO, dan ADMR. Kemudian kita lanjut untuk company news. Pertama itu ada dari Friend yang sukses mencatatkan laba. PT Smart Friend Telkom Tbk mencatatkan pendapatan senilai 5,45 triliun rupiah sepanjang semester 1 2022. Beban usaha mencapai 5,15 triliun rupiah sehingga laba usahanya berhasil diraih sebesar 302,18 miliar rupiah. Adapun laba periode berjalan diraih 54,60 miliar rupiah dari rugi 451,91 miliar di tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua ada dari PT Bank Tabungan Negara Tbk BBTN yang menghentikan penerbitan obligasi berkelanjutan 8 triliun rupiah dan hanya mampu menghimpun dana senilai 2,5 triliun rupiah. Adapun pemberhentian ini dilakukan dengan adanya pertimbangan pasar dan likuiditas perseroan. Kemudian yang ketiga ada dari PT Telkom Indonesia, TLKM yang menginjeksi modal Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma senilai 410,68 miliar rupiah. Pinjaman tersebut dilakukan untuk memperkuat strukturisasi modal Telkom Sigma. Adapun Telkom Sigma ini menggeluti bidang usaha, jasa konsultasi piranti keras, piranti lunak komputer, pusat penyimpanan data atau data center, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Telkom Indonesia. Untuk domestic and global news, pertama itu ada dari neraca perdagangan Juli 2022 yang mencatatkan surplus senilai 4,23 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada bulan Juli 2022, di mana BPS mencatat keuntungan neraca perdagangan barang pada bulan laporan sebesar 4,23 miliar US dollar. Surplus pada bulan Juli 2022 ini didorong oleh nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai impor. Kemudian, adapun nilai ekspor di bulan Juli 2022 tercatat sebesar 25,27 miliar US dollar, sedangkan impor tercatat sebesar 21,35 miliar US dollar. Kemudian yang kedua itu dari globalnya ada dari Cina yang mendadak pangkas suku bunga acuannya.
Bank Sentral Cina secara tidak terduga memangkas suku bunga pinjaman utama pada hari Senin untuk memicu permintaan karena data menunjukkan ekonomi mendadak melambat pada bulan Juli. Output industri tumbuh 3,8% pada Juli dari tahun sebelumnya. Menurut Biro Statistik Nasional, di bawah ekspansi 3,9% pada Juni dan peningkatan 4,6% yang diharapkan oleh analis dalam survei Reuters. Penjualan retail yang baru saja kembali tumbuh di bulan Juni naik 2,7% dari tahun lalu, melesat dari perkiraan untuk pertumbuhan 5% dan pertumbuhan 3,1% yang tercatat di bulan Juni. Kemudian kita lanjut ke corporate calendar. Hari ini ada RUPS dari MFIN, BPFI, dan BCIP. Kita ke daily technicalnya. Untuk hari ini 16 Agustus 2022, IHSG diprediksi bearish, waspada break support di 7080. Adapun advice kami itu sell on strength atau set your trailing stop. Kemudian untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada dari PTPP, di mana prediksi hari ini buy dengan target itu di 1100 sampai 1115 dan stop loss di level 980. Kemudian yang kedua itu ada dari Tekim. Hari ini rekomendasi kami itu buy. Target itu pertama 6800 sampai 6825 tutup gap, dan kedua itu di 7000. Adapun stop loss di 6500. Kemudian yang ketiga ada dari TPIA. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana targetnya itu pertama 9700 sampai 9800, kemudian ada di 10.000, 10.300, kemudian tertinggi itu 10.550 sampai 10.600. Adapun stop loss di 9.050. Kemudian ada SMGR. Hari ini kami rekomendasikan spekulatif buy. Target itu 7.500 atau 7.700 dan stop loss di 6.800. Kemudian ada IRA. Rekomendasi kami hari ini buy. Target price yang pertama itu di 1.400, yang kedua itu 1.500 sampai 1.515. Stop loss di 1.260. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.